Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Nah, di sini kembali lagi di channel Paman Amontai. Di sini Paman kada hendak berjalan-jalan atau vlog-vlog kan, karena Paman hari ini menyampaikan nih apa penghasilan pendapatan dari YouTube. Nah, jadi penghasilan pendapatan dari YouTube berapa sih pendapatannya? Nah, jadi simak sampai habis ya teman-teman. Jadi berapa aja sih hasil atau pendapatannya untuk YouTube. Jadi simak video sampai habis. Jadi kita putar intronya. Jadi sebelum lanjut, subscribe dulu lah channel Paman, atau di like atau di komen misalnya adanya hendak ditanyakan atau ditapunakan, atau seputar dunia per YouTubean juga. Misalnya hendak paman kayak kayak apa hendak maulah YouTube, paman kayak apa hendak yang maulah akunnya. Nah, jadi tanyakan aja, nanti mungkin paman akan buatkan videonya. Misalkan ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya nanti atau katanya nanti, jadi anak ditakunakan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita lanjut ke videonya. Nah, jadi kita langsung ke menunya ya teman-teman. Jadi ini kita buka YouTube Studio. Nih, YouTube Studio. Jadi kita akan buka juga nih YouTube Studionya. Jadi yang belum download YouTube Studio, kita download dulu ya teman-teman di Play Store-nya. Kenapa jadi harus ada YouTube Studio? Jadi YouTube tuh harus ada YouTube Studio. Jadi untuk melihat apanya progresnya kita. Nah, ini kita sudah masuk di YouTube Studionya. Jadi kita cari videonya dulu. Jadi kita akan masuk ke video shotnya dulu. Jadi kita akan lihat apa ini? Kita lihat videonya berapa sih pendapatannya per video. Ya teman-teman. Jadi kita cek dulu di apa ini namanya, yang di PO agak besar dulu ya teman-teman. Jadi biar tahu berapa pendapatan PO yang agak besar nih, yang ada di 8.000 tontonan atau penayangan. Jadi kita klik dulu. Nah, jadi kita klik juga di bawahnya ada hijaunya tadi, yang lambang hijau ke atas, kita klik juga di situ. Nah, di sini kan kita ketahuan ini 8.000 penayangan dan 11 subscriber juga. Berapa sih pendapatannya? Nah, cuma di 1,5 ribu atau 1.500 ya teman-teman. Jadi 8.000 PO tadi cuma mendapatkan 1.500 untuk video shotnya. Jadi ini kita lihat dulu video shotnya. Jadi estimasi pendapatan. Nah, ini performa shotnya di 8.000 penayangan cuma dapat itu berapa tuh RPM-nya, 197,82 rupiah aja ya teman-teman. Jadi kecil banget untuk video shot per satu video ya teman-teman. Jadi dapatnya cuma 1,5 ribu atau 1.500. Jadi kita capek-capek gitu kan buat video,
mikirkan konten gimana videonya, cuma dapat 1.500, itu pun untuk 8.000 penayangan. Gimana kalau kurang? Mungkin kalau besar, mungkin kalau jutaan itu mungkin besar juga pendapatannya, mungkin di angka 400 atau 500.000. Kalau ini cuman 8.000 penayangan, ya terima hasilnya itu dapat segitu. Nah, jadi kita kembali dulu, kita lihat di yang PO-nya agak turunan lagi atau kecil lagi di 1,6 ribu tayangan atau tontonan. Nah, ini penayangannya 1,6 ribu dan subscribernya cuma ada orang mensubscribe dari video ini cuma satu. Jadi pendapatannya cuma di 334,26 rupiah. Gimana? Lebih kecil lagi dari tadi 1.500-an. Ada yang ini cuma di 334 rupiah saja. RPM-nya cuma di 198 rupiah. Jadi itu dikalikan jam penayangan tadi yang di 1,6 ribu dan hasilnya ya gini, 334 rupiah. Itu di tontonan atau jam tayang 1,6 ribu. Gimana kalau cuma tontonannya cuma ratusan atau puluhan aja. Nah, ini kan kita coba di 500-an. Nah, kan 500-an jam penayangan. Dan subscribernya ini ada yang orang mensubscribe 2. Dan ini coba pendapatannya cuma 100 rupiah. 100,7 rupiah di 500-an penayangan. Gimana teman-teman? Gimana yang kata mau bikin video short ya gini nih, cuma kalaunya nggak 1.000 cuma dapatnya ya 100-an rupiah. Kalau mau mending sih di 8.000 tadi kan cuma 1.000-an, 1.500. Nah, jadi kita akan kembali, cuma kita akan melihat di video long atau video panjangnya. Jadi berapa pendapatannya? Jadi kita bandingkan juga kan video short dan video panjangnya. Nah, jadi kita akan lihat di video panjang yang berapa nih penayangannya di berapa nih 3,7 ribu. Jadi lebih kecilan tadi. Cuman kalau video panjang ini pendapatannya mungkin agak besar dikit. Jadi dia menghitung di penayangan dan jam tonton. Nah, ini waktu tontonnya 116 jam yang orang nonton itu tadi, video tadi. Jadi makin lama makin banyak pendapatannya dan subscribernya 21 subscriber. Nah, jadi kita akan lihat di pendapatannya di atas. Nah, jadi pendapatannya ini di RPM-nya 5.000 di 5.000,9. Jadi agak besar, mendekati 6.000 lah. Jadi dikali penayangannya tadi 3,6 ribu, ya hasilnya itu di atas 21.000. Cuma ini ada pendapatan iklan yang orang mengklik-klik iklan itu di bawah 11,400. Nah, jadi lumayan lah. Jadi kalau digabungkan itu 21 tambah anggapnya itu 30 ribuan.
per satu video itu di jam tonton 3, jam di penayangan di 3,6 ribu dan jam tontonnya di 611 tadi 11 jam gitu kan. Nah, ini kita lihat di tontonannya agak sedikit. Misalkan nih di tontonan penayangannya di 1,3 ribu penayangan. Nah, ya kan 1,3 ribu penayangan, jam tontonnya cuma 52,2 jam tonton dan subscribe-nya cuma 6. Jadi kita klik di pendapatannya. Nah, jadi berapa RPM-nya ini dapat di berapa ini? Dapat di 3,8 ribu lah. Nah, jadi ini pendapatannya cuma 5.000 ya teman-teman. Ya lumayan lah 5.000. Cuma biasanya kalau video panjang ini ada pendapatan pengiklan. Ya, berapa pendapatan iklannya dari video ini agak besar, 11.405 rupiah. Jadi dari penayangan video cuma dapat 5.000, cuma dari pendapatan jadi pendapatan iklannya dapat 11.446 rupiah. Jadi kalau digabung lumayan ya di pendapatan iklannya 400-an, walaupun PU-nya kecil di jam cuman tayang 1,3 ribu agak besar. Jam tontonnya dan tadi juga cuma RPM-nya itu yang membuat besar itu 5.000. Nah, jadi kita akan lihat juga di video yang agak kecil juga nih, kreator pemula apakah cuma mau lanjut di. Nah, jadi kalau yang penting konsisten aja PU atau jangan 41 menyerah penayangan. Nah, berapa juga pendapatannya sih ya pasti ada juga kan, walaupun di cuma puluhan. Inilah pendapatan 41 penayangan dan 1,1 jam tonton. Subscribe-nya pun 0 masih. Jadi pendapatannya berapa? Kita klik di atas di pendapatannya. Jadi ini RPM-nya lumayan lah 5.000 nih. Agak besar dari video yang sebelumnya tadi. Cuma pendapatannya cuma 200 karena PO-nya kecil. Andai ini PO-nya besar mungkin pendapatannya besar juga. Ini jadi 41 kali 5.000. Nah, gimana penjelasannya yang tadi? Apakah mau menjadi YouTuber atau gimana? Jadi tadi hasil pendapatan per videonya sudah paman jelaskan lah. Jadi untuk video shortnya untuk PO atau penayangannya segini pendapatannya. Untuk video panjangnya untuk PO segini dan jam tontonnya segini juga pendapatannya. Nah, jadi terserah apakah mau, yang penting dalam dunia per YouTubean itu konsisten. Misalkan kita upload, misalkan lagi sibuk satu minggu per satu minggu, jadi setiap satu minggu upload atau 2 hari sekali. Jadi jangan harus konsisten, jangan acak-acakan. Misalkan hari gini upload, nanti besok upload, nanti 5 hari baru upload, nanti berikutnya 10 hari baru upload. Nah, jangan kayak gitu. Nanti algoritma dari YouTube itu nggak terbaca, jadi makanya nanti bakalan sepi penonton. Jadi dan juga nih paman akan menyampaikan supaya banyak penontonnya ya kayak gitu. Misalkan jadi harus konsisten. Paman ini uploadnya 2 hari sekali, jadi
hari ini upload, besok enggak. Jadi besoknya upload, besoknya enggak. Jadi besoknya upload, besoknya enggak. Dan juga kualitas untuk videonya harus bersih lah, HD lah gitu kan. Nah, jadi terima kasih sudah menonton. Cuma paman ingatkan juga di subscribe kan video paman. Jangan juga kada ingat di like atau di komentar misalkan ada yang hendak ditakunakan. Nah, jadi terima kasih. Jadi sampai sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.